1 jam lagi rapat loh. Tapi ini otak isinya masih kosong. Gak apa-apa dah, penting semangat. Tahun lalu kita gagal karena visinya terlalu abstrak. Menjadi yang terbaik katanya, tapi nggak jelas caranya gimana. Oh iya, ada Zoom meeting. Buka laptop dulu deh. Sebelum meeting, aku masukin keran dulu. Oke, aku bakalan pakai dikit-dikit aja biar nggak kering. Sambil nunggu, kayaknya aku mau ngecek Instagram dulu deh. Ada berita apa ya hari ini? Wow, ternyata mereka juga udah update inovasi ya. Jadi keinget masalah yang kemarin deh. Kayaknya nanti aku benar-benar harus bahas di rapat. Oke deh, aku mau siap-siap dulu. Udah nunggu kayak gini, nunggu chat dari email dari perusahaan yang daftar nggak ada terus, capek. Oh iya, ntar lagi ada meeting lagi. Ya udahlah, terpaksa pakai HP dulu deh. Pagi semuanya. Pagi. Pagi, Mira. Senang lihat kalian hari ini ya. Dari libur panjang kemarin kalian kemana aja nih liburan? Ada yang keluar kota nggak? Emang Dimas kemana? Dimas kemana emang? Ya paling ke kota sebelah, terus mampir-mampir singgah ke provinsi sebelah. Seru ya, seru. Lintang kemana Lintang? Di dalam kota aja sih, nggak jauh-jauh. Kenapa nggak mudik pulang kampung? Lagi ada kendala, terus macet juga sih. Macet ya. Wanda kemana Wanda? Aku keliling kampung aja sih. Keliling kampung. Deket aja, iya. Keliling kampung atau keliling Indonesia? Kebetulan baru keliling kampung. Ya udah, nah pisang nggak usah ditanya ya, langsung aja. Iya. Kamu sendiri kemana, Wir? Kalau aku ini sama, masih dalam kota aja, nggak kemana-mana jauh. Oke. Kemana Pak ya liburan? Nggak kemana-mana sih, paling ke Bogor aja. Emang orang Bogor ya? Iya, maksudnya nyoba kafe baru aja sih. Tuh. Siap. Oke, hari ini kita bahas ini ya, visi kita setahun ke depan. Kayak yang kalian tahu, perusahaan kita ini bukan sekedar pusat pelatihan ya, tapi kita ini organisasi profit. Klien bayar kita karena kita ngasih solusi HR yang memang beneran kerja buat mereka. Tapi belakangan ini kita kayak ngerasa jadi mesin penjajah doang. Klien butuh tenaga kerja, kita dorong tenaga kerja. Jadi kita harus ubah itu. Beberapa hari yang lalu aku udah mikirin sih, tapi idenya belum aku sampaikan sama kalian. Jadi sebelumnya aku mau nanya dulu pendapat dan apa yang kalian rasakan selama ini. Mungkin dari Dimas, karena Dimas yang pegang operasional ya. Kalau dari data kemarin nunjukin apa, Dim? Oke, bentar ya. Oke, makasih Wir. Aku lihat angka kita. Tingkat penempatan 90% tuh bagus. Tapi ada sekitar 10% klien yang tidak memperpanjang kerjasama dengan kita. Kenapa?
Karena perusahaan merasa mereka tuh main tebak-tebakan dengan kandidat kita. Mereka tuh tidak hanya butuh orang yang mengisi kursi, mereka tuh butuh aset yang paham budaya perusahaan sejak dari hari pertama. Dan perusahaan tidak mendapatkan seperti yang diharapkan, gitu sih. Aku juga mau nambahin nih Wir, kemarin setelah aku sempat ngobrol bareng kandidat-kandidat kita, terus bareng para peserta didik kita, sebenarnya mereka tuh kebanyakan takut. Nah, takutnya kenapa? Nah, mereka di sini tuh cerita dari sekian banyak lamaran yang mereka terima, dari yang mereka cari gitu kan. Jarang banget yang ada perusahaan mikirin karirnya karyawan. Jadi cuman sekedar mereka diterima kerja ya udah kerja aja gitu. Beda kan kalau misalnya mereka beneran dipersiapkan karirnya, which is mereka jelas lah jenjang prospek ke depannya gimana. Nah, tapi di sini dikit gitu perusahaan yang fokus ke situ. Jadi mungkin fokus kita ke depannya itu harus benar-benar cari perusahaan yang prioritaskan karirnya karyawan sendiri. Itu sih kalau dari aku. Aku setuju sih sama keduanya. Tapi menurut aku untuk ngelakuin itu kita perlu untuk ubah kurikulumnya gitu. Jadi kayak misalkan sekarang kan standar nih. Nah, kalau misalkan perusahaan butuh keahlian teknis tertentu, menurut aku kita harus ngajarin keahlian teknis ini. Tapi kalau misalkan kita mau nentuin orang untuk aset panjang, kita perlu melatih mereka juga untuk kebutuhan emosional dan budaya perusahaan itu sendiri. Lebih berat sih, tapi nilainya lebih tinggi juga. Nah, kebetulan aku nemu nih cara kayak buat cari orang itu tuh gimana gitu. Karena aku juga udah banyak ngobrol sama talenta junior kan. Terus ternyata tuh mereka tuh haus banget sama bimbingan. Tapi ternyata pasar itu tuh dibanjiri sama gitu ya. Jadi yang emang cuma ngumpulin data aja, tapi nggak ngasih bimbingan. Nah, kalau misalkan perusahaan kita bisa menjanjikan klien kandidat yang terakurasi, itu juga terjamin karakternya, ditambah juga kita bisa menjanjikan talenta jalur langsung ke perusahaan impian mereka, pasti perusahaan kita tuh bakal menguasai pasar gitu loh. Baik, terima kasih atas tanggapan kalian. Pai boleh dibagiin? Nah, ini yang aku susun kemarin ya. Aku namanya initiate. Kita lagi sedang kita memulai masa depan ketenagakerjaan. Kita itu beralih dari agen penempatan menjadi ekosistem talenta. Nah, tadi Dimas bilang aset. Kalau Wanda bilang takdir. Nah, bisa bilang budaya. Nah, Lintang juga bilang talenta terkurasi. Nah, itu dia. Benar yang kayak Dimas bilang, tapi ini resiko kita reputasi buruk. Jadi memaksa kita lebih baik. Nafisa, kurikulum bisa menyampaikan pelatihan khusus budaya untuk klien tertentu. Bisa banget sih. Aku juga udah nyusun kok modul komunikasi korporat sama etika kerja. Nah, kita tuh bisa buat modular atau bisa startup teknologi. Jadi kita bisa ngajarin tentang kelincahan. Kalau firma hukum, kita kayaknya bisa ngajar ketelitian deh. Aku bisa siapin mungkin sekitar 3 minggu. Oke, mungkin nambahin dari Pai, aku bisa bantu memasarkan ya dari ekosistem talenta kita sendiri. Pastinya aku mau bikin konsep yang nantinya orang-orang bakalan suka. Jadi nggak sekadar buat nyari kerja aja. Kita bakalan pastiin mereka tuh tak bertahan. Yang tadi karena mereka ingin karir yang jelas ya ke depannya. Diharapkan nanti mereka juga bisa tumbuh nih di dalam perusahaan tersebut. Nah, itu sih mungkin yang jadi daya tarik tersendiri dari perusahaan kita gitu. Nah, aku
juga dimasukkan ke layanan premium gitu. Nah, aku juga suka nih sama idenya Wanda tentang percocokan berbasis karakter nih. Selama ini aku udah kumpulin banyak wawasan kepribadian saat wawancara awal sih sama talenta-talenta kita. Awalnya sih cuma buat perasaan aja, tapi sekarang aku bisa bangun sistem profil untuk perusahaan ini. Jadi bikin pekerjaanku jadi lebih strategis aja. Good. Tapi ya visi ini bukan punya aku doang ya, ini punya kita semua. Aku hanya nulisin apa yang selama sebulan terakhir yang kita semua bicarakan. Aku nggak bisa minta kalian percaya sama ideku, tapi aku minta kita semua berkomitmen pada ide kita ini. Tahun ini kita berhenti jadi perantara, kita jadi arsitek. Kita jadi standar baru bagaimana perusahaan dan talenta bertemu. Ini pasti berat. Kita harus berani bilang tidak pada kontrak yang mudah dan nggak sesuai sama model kita. Tapi di akhir tahun nanti kita nggak hanya punya margin laba, kita punya gerakan. Oke lah, aku masuk. Mari perbaiki masalah daya tahan talenta. Lalu bangun sistem jaminan. Oke, aku juga akan mulai ngerjain brand story-nya malam ini biar audiens dan juga para peserta lainnya juga tertarik dengan perusahaan kita. Oke, aku akan kirim draft kurikulumnya Jumat ini dan mari kita wujudkan. Aku juga udah chat 3 kandidat yang cocok banget nih untuk program percondan ini. Jadi, ayo kita mulai. Baik, visi kita udah ada, rencana juga udah ada. Dimas, kamu pegang model jaminan. Nah, kalau Nafisa kurikulum, Wanda konten dan jangkauan. Nah, kalau Lintang ini jalur talenta. Nanti kalau urusan kemitraan korporat itu nanti aku yang megang untuk menjual paket baru kita ini. Kita buktikan kalau perusahaan kita ini bukan lagi lowongan kerja, tapi initiate. Go, yeah. Oke, thank you semuanya udah ngeluangin waktu ya di hari libur ini. Mungkin liburannya boleh dilanjut. Selamat melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Selamat pagi semuanya. Pagi, makasih Wira, makasih semuanya.